Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita dari Unifday SMA Negeri 1 Palimanan dan siang hari ini kita akan membahas tentang beberapa fakultas dan kita mengundang dari kesehatan, dari teknik, dari hukum, kemudian ada dari sastra, ada dari seni dan kita juga mengundang dari sekolah vokasi. Oke, langsung aja kita panggil narasumber pertama kita yaitu Mbak Devitri. Halo Mbak Devi. Halo Nis, senang banget nih akhirnya saya bisa diberi kesempatan menjadi narasumber di Unifday 6.0. Iya, terima kasih banyak Mbak Devi mau hadir. Oke, jadi aku mau nanya nih ke Mbak Devi, yaitu alasan apa sih yang membuat Mbak Devi ini memilih jurusan tersebut? Ngomong-ngomong jurusan apa nih Mbak Devi? Saya di sekolah vokasi supervisor jaminan mutu pangan. Oke, boleh ceritain nggak alasan Mbak Devi itu apa? Kalau ditanya mengenai alasan ya, sebenarnya saya itu iseng-iseng berhadiah nih milih supervisor jaminan mutu pangan ini. Karena kan waktu itu sedikit cerita ya, bahwa dari BK itu menginfokan bahwa ada jalur masuk USMI gitu. Nah kemudian saya tuh penasaran aja nih mau daftar. Saya lihat-lihat, ternyata D3 nih tanggung gitu mau S1. Awalnya saya nggak minat tuh. Nah terus karena saya tuh banyak diceritain sama kakak saya tentang supervisor. Nah nggak tahu kenapa kebetulan banget saya tuh iseng ngeliat lagi tuh brosurnya. Ada program studi supervisor jaminan mutu pangan. Ternotis lah gitu saya ada supervisor. Terus saya daftar lah. Jadi saya daftar ke situ, daftarlah saya ke supervisor jaminan mutu pangan. Nah setelah itu saya cari tahu lah gitu karena menurut saya supervisor jaminan mutu pangan ini istilah baru gitu menurut saya. Sesuatu yang orang lain juga banyak yang nggak tahu gitu supervisor jaminan mutu pangan itu apa. Nah setelah itu saya mencoba kayak pengen nyoba SBM lah gitu, nyoba SBM juga. Setelah itu karena kita sekolah vokasi itu ada yang namanya matrikulasi 1 bulan. Matrikulasi ini sebelum ada pengumuman SBM, jadi saya cobalah sebulan nggak apa-apa gitu. Saya berangkat ke Bogor, saya nyoba masuk ke supervisor jaminan mutu pangan. Setelah saya kenali, oh ternyata program studinya itu seperti ini nih gitu. Ternyata bukan tentang makanan yang kita bayangin gitu, gimana kita masak makanan lalu dihidangkan, ternyata enggak gitu. Kita belajar dari komponen-komponennya juga, bahkan dari dia masih bahan baku hingga ke tangan konsumen. Lalu setelah itu saya pikir-pikir, menarik juga nih supervisor jaminan mutu pangan, kayaknya sesuatu hal yang baru menurut saya gitu. Jadi saya mencoba bertahan di SJMP itu karena rasa penasarannya saya. Wah, menarik sekali ya ceritanya Mbak Devi. Sekarang juga aku mau nanya nih, berapa besar sih daya saing masuk di jurusan tersebut pada saat Mbak Devi itu? Kalau pada tahun saya ya, daya saingnya saya kurang tahu sih, cuma di jurusan saya ini menerima untuk jalur undangan USMI yang saya daftar itu sekitar 60 orang yang diambil, dan itu tuh saingannya itu dari berapa ratus orang diambil 60 orang untuk jalur USMI. Kemudian untuk jalur UTBK sendiri kita juga diambil 60 orang juga dari SJMP ini, jadi bisa dibilang lumayan ketat juga sih daya saingnya. Oke, by the way, Mbak Devi ini dari fakultas apa sih? Dan fakultas Mbak Devi ini ada apa aja jurusannya? Kalau sekolah vokasi ini di IPB itu bisa dibilang fakultas ya, karena kita dalam sekolah vokasi itu ada 17 program studi. Saya mungkin nggak bisa menyebutkan semuanya ya, tapi di situ ada yang terfavoritnya itu ada komunikasi, kemudian ada akuntansi, ada teknologi manajemen perkebunan, ada teknologi manajemen perikanan, supervisor jaminan mutu pangan, analisis kimia, dan beberapa jurusan yang lain. Aku juga kepo nih, di jurusan Mbak Devi ini ngapain aja ya kegiatannya? Oh, ini nih pertanyaan yang sering orang tanyain nih. Karena setiap kali saya perkenalan sama orang, dari jurusan mana? SJMP, jurusan apa itu gitu. Orang-orang tuh sering ngatain kayak gitu. Nah, jadi tuh kita di SJMP, orang mikirnya mungkin kita pangan ya gitu, kita masak-masak gitu. Padahal kita nggak cuma masak-masak, kita itu yang kami lakukan di SJMP itu dari mulai mempelajari suatu rendemen hingga rendemen itu menjadi sebuah produk yang akan aman di tangan konsumen. Jadi kita itu mempelajari dari bahan mentah hingga ke tangan konsumen secara aman gitu. Jadi selain itu juga kita belajar teknik pengolahan pangan, baik skala industri maupun skala rumah tangga. Kita juga belajar, selain itu kita juga belajar kok dari segi tempat-tempatnya pun kita mempelajari itu gitu. Supaya tempat yang baik itu gimana sih untuk kita membuat suatu menempatkan pangan itu kayak gimana, dari layout tempatnya pun kita juga mempelajari itu. Oke, lalu bagaimana prospek kerja setelah lulus dari jurusan mutu pangan itu? Kalau prospek kerja ya, setelah saya
kalau secara umum, secara garis besar, prospek kerja dari SJMP ini mungkin dari bisa jadi QA, QC, atau R&D di industri pangan. Kemudian yang paling saya rasakan ya begitu saya masuk ke SJMP ini, kita itu sepertinya dididik untuk punya jiwa wirausaha ya, karena kita itu kan belajarnya itu dari ya kan yang seperti yang saya sebutkan yang tadi dari awal kita membuat hingga ke tangan konsumen. Jadi kita juga belajar cara pengemasannya pun kita juga mempelajarinya itu gitu. Jadi kayak kita itu lebih dilatih untuk menjadi wirausaha di mana kita membuat inovasi produk yang baru, yang sehat dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. SJMP, saya tekankan banget ya buat adik-adik yang pengen masuk ke supervisor jaminan mutu pangan, kalian tuh harus menguasai kimia dasar. Karena itu inti banget sih di kimia dasar. Karena kalau kita di situ nih nggak paham kimia, kita nanti ya bakal keteteran lah kesananya. Karena kita banyak bertemu zat-zat kimia dan memang kita kan pas pertama masuk itu di matrikulasi kita bakal ketemu kimia dasar. Dan yang paling penting lagi itu ada biologi. Kenapa biologi? Karena kita kan mempelajari mikrobanya sih yang saya tahu ini pelajaran mengenai mikroba ini dari semester 1 sampai lulus pun kita ada gitu. Jadi biologinya juga sangat penting sekali sih untuk dikuasai. Selain itu ada bahasa Inggris juga ya, bahasa Inggris. Karena saya ngerasa agak kesusahan juga nih, karena untuk soal-soal ujian bahkan materinya pun pakai bahasa Inggris gitu. Jadi bagi saya yang nggak ahli bahasa Inggris tuh gimana ya, harus nge-translatein materinya sendiri gitu. Apalagi ketemu soal pakai bahasa Inggris, maksudnya jawabannya aja kita nggak tahu, soalnya gimana nggak paham kan, gimana kita mau jawab gitu loh. Wah, menarik sekali nih informasi dari Mbak Devin. Mbak Devin, terima kasih banyak udah bisa hadir. Semoga lancar terus kuliahnya dan bisa lulus. Saya tidak tahu kok. Halo Mbak, boleh perkenalan dulu dong? Halo Nisa, terima kasih udah diundang ke sini. Nama saya Nur Azizah, saya mahasiswi semester 3 D3 Prodi Kebidanan. Saya sekolah di Politeknik Kesehatan Tasikmalaya. Saya alumni SMA Negeri 1 Palimanan tahun 2019. Oke, aku mau nanya nih Mbak, alasan apa sih yang membuat Mbak Nurul ini memilih jurusan tersebut? Oke, kalau ditanya alasan aku juga bingung sih aslinya. Soalnya panjang ceritanya karena di bulan Februari itu aku iseng-iseng sebelum Februari itu udah iseng-iseng ikut PMDP Poltekkes kayak gitu. Terus pas bulan Februari itu udah dapet pengumuman kayak gitu. Jadi udahlah kita daftar ulang karena jaraknya itu dari pengumuman ke daftar ulang itu cepet banget gitu. Jadi aku langsung daftar ulang. Terusan awalnya nggak minat sama kesehatan karena pengennya itu sekolah bisnis kayak gitu. Terus dari background orang tua atau dari keluarga itu semuanya kesehatan kayak gitu. Jadi pas ditanya nanti kalau misal sekolah bisnis kamu mau ngapain kayak gitu. Pas ditanya kayak gitu, oh iya juga saya mau ngapain nanti setelah saya lulus kayak gitu kan. Terus akhirnya mungkin di sini jalan saya gitu kan. Akhirnya saya dilanjutin alurnya, ikutin alurnya. Kemudian pas udah selesai semuanya, udah jadi sah jadi mahasiswi. Terus saya masih nyoba SBMPTN. Cuman ikut tesnya aja tapi nggak ikut daftar kayak gitu. Karena memang udah dari orang tua sih aslinya nggak ngebatasin. Cuman sayanya sendiri tuh udah ngebatasin karena apa? Udah daftar ulang dan uangnya udah masuk kayak gitu kan. Jadi kayak lebih ke sayang aja gitu kalau misal mau dilepas begitu aja kayak gitu sih. Tapi untuk keseluruhan sih sekarang udah nerima dan udah enjoy aja sih jalaninnya. Oke, jelas banget ya ceritanya. Oke, sekarang aku juga mau nanya nih, berapa besar sih daya saing masuk di tahun 2000 itu? Oke, kalau daya saing aku nggak tahu sih spesifiknya berapa kayak gitu. Tapi yang aku tahu itu pernah dengar itu 1:27. Dan untuk jalur masuknya itu untuk Poltekkes itu ada 2. Jalur masuknya PMDP sama ujian tulis atau Sipenaru. Nah kalau misal PMDP itu dari angkatan saya cuman 10 orang yang diterima dari 100 sekian kayak gitu. Jadi perbandingannya itu 1:27 kayak gitu. Cuman kalau Sipenaru terbuka untuk keseluruhan sih kayaknya. Kalau boleh tahu, Mbak Nurul ini dari fakultas apa sih? Dan ada berapa jurusan di fakultas tersebut? Oke, kalau ngomong fakultas di kampus saya tuh nggak menerapin fakultas ya, adanya program studi.
Kalau saya itu dari program studi kebidanan, dari jurusan D3 kebidanan. Jadi di dalam prodi itu ada D3, ada D4 sama alih jenjang. Nah, begitupun sama jurusan yang lainnya kayak keperawatan, perusahaan farmasi, gizi dan sebagainya itu sama. Mereka tidak memiliki fakultas, hanya memiliki prodi tapi punya jurusan di dalamnya kayak gitu. Nah, aku juga mau nanya nih, sebenarnya di jurusan itu ngapain aja ya? Oke. Ada dua sih, kalau misal dari job desk-nya sendiri itu kan ada teori sama praktik ya. Kalau misal teori itu hanya 40%, nah praktiknya itu ada 60%. Jadi lebih banyak saya itu menghabiskan waktu kuliah saya ya ada di lab kayak gitu. Jadi kalau misal materinya hanya 1 hari, di labnya 2 hari kayak gitu. Jadi lebih banyak di labnya aja gitu. Nah itu mungkin karena kita sama manusia ya, objek kita kan manusia, bukan kayak misal hewan atau apapun gitu. Jadi lebih seringnya itu di sana dan benar-benar diasah banget di lab itu. Dan kalau misal kita masih belum lulus, dan itu pun kita bisa bakalan ngulang gitu. Kalau misal hanya memiliki satu kesalahan pun di lab itu bakalan suruh ngulang kayak gitu. Oke, sekarang aku juga mau nanya nih, bagaimana sih prospek kerja setelah lulus nanti dari jurusan tersebut? Kalau misal ngomongin prospek kerja, mungkin kalau itu lebih ke nasib ya. Tapi kalau misal ngelihat ke depannya, karena kesehatan itu kan setiap manusia itu pasti sakit, ada sehat ya. Kalau misal sakit, mereka pasti dibantunya sama manusianya itu siapa ya, kita tenaga kesehatan gitu, sebagai manusia yang memiliki keahlian khusus untuk buat mereka, membantu mereka untuk yang mereka yang sakit-sakit seperti itu. Jadi mungkin kalau misal untuk lapangan kerja, kan kita sendiri tahu ya sekarang banyak banget tenaga kesehatan yang masih belum dapat kerja. Nah itu sih kembali lagi ke diri masing-masing, beruntung atau tidaknya mereka. Tapi saya yakin mereka semua sudah memiliki kompetensi dan mereka juga pasti udah bisa untuk menolong sesama manusia atau memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Mbak udah hadir di sini dan udah mau memberi informasi pada adik-adik kita nanti. Aktivitas terus ya Mbak, semoga terima kasih. Terima kasih. Halo Mbak Ais, boleh dong perkenalan diri dulu? Nama saya Faraisyah, saya dari Prodi Desain Interior, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, lulusan SMA Nepal tahun 2019. Oke, kalau boleh tahu, alasan apa sih yang membuat Mbak Ais ini memilih jurusan tersebut? Alasan yang pertama karena sesuai dengan passion dan kemampuan ya. Dan yang kedua karena prospek kerjanya luas. Yang ketiga juga karena desain interior lebih ke estetika daripada tekniknya ya. Kalau boleh tahu, berapa besar sih desa yang masuk di jurusan desain interior di tahun Mbak Ais? Kalau daya saingnya kurang tahu ya, karena waktu itu saya ikut SNMPTN dan kurang lebih dia lihatnya bukan dari nilai rapot tapi portofolio. Jadi waktu itu dari ratusan peserta kuotanya cuma 22 orang. Ketat banget ya berarti persaingannya. Oke, terus terdapat jurusan apa aja sih di fakultas Mbak Ais ini? Kalau dari jurusan diisi kan karena kampusnya juga seni ya, jadi di Fakultas Seni Rupa ada beberapa prodi, ada seni murni, seni kria, seni batik dan fashion, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, sama tata kelola seni. Terus sebenarnya jurusan desain interior itu ngapain aja sih Mbak kalau boleh tahu? Sebenarnya sih seru ya, karena di situ kita belajar banyak hal, mulai dari jadi mahasiswa yang benar-benar sampai kayak beli bangunan lah bahasanya. Karena dari awal kita dikasih ilmu tentang bagaimana pengetahuan seni, dari estetikanya, kemudian bagaimana sih ngebuat suatu keindahan di dalam ruangan. Terus kita juga nanti dikasih pengetahuan tentang desain, mulai dari sejarah desain, filsafat, sama psikologi. Terus kita juga nanti ada praktik desain. Praktik desain itu kita ngerancang suatu residensial atau komersial yang nanti dia itu pakainya studi kasus, jadi ada klien aslinya gitu. Oke, aku juga mau tahu nih Mbak, bagaimana prospek kerja setelah lulus nanti? Prospek kerjanya luas ya, ada mulai dari kita bisa jadi konsultan desain di biro desain interior. Kalau kita punya privilege atau portofolio yang bagus, kita juga bisa ngadiriin nama sendiri buat jadi desain interior. Terus kita juga bisa jadi mebeler, kayak menciptakan produk yang furniture.
Terus kita juga bisa mengisi teknisi di berbagai perusahaan. Karena kan perusahaan sekarang dia udah ada posisi khusus untuk teknisi interior ya. Contohnya kayak perusahaan BUMN. Oke, menarik banget nih informasinya. Terima kasih ya Mbak Ais sudah mau hadir di Univ Day 6.0. Semoga lancar terus kuliahnya. Terima kasih ya, sama-sama, dan semoga bisa lulus tepat waktu. Amin. Halo Mas Bintang, boleh dong perkenalan diri dulu? Oke, nama saya Muhammad Bintang Rashid dari Prodi Ilmu Hukum. Oke, aku mau tanya nih, alasan apa sih yang membuat Mas Bintang ini memilih jurusan ilmu hukum? Alasan yang paling mendasar mungkin bagi para mahasiswa yang baru masuk itu karena mungkin alasan yang paling utama dan paling umum ya mungkin. Jadi bagi kita itu hukum di Indonesia itu belum cukup stabil ya, karena ya tahu sendirilah kayak gitu. Jadi banyak beberapa hukum yang belum cukup dan belum dipahami oleh masyarakatnya, belum dipatuhi. Jadi kita itu sebagai mahasiswa ilmu hukum lebih baik daripada hanya mengamati perjalanan hukum di Indonesia, kita itu lebih baik mendalami hukum tersebut kayak gitu sih menurut saya. Mas, kalau boleh tahu, berapa besar sih daya saing masuk di jurusan ilmu hukum? Daya saing masuk di jurusan ilmu hukum itu cukup besar ya, karena saya itu kan lintas jurusan dari Saintek ke Soshum, jadi daya saingnya itu cukup besar dari anak Soshumnya sendiri. Jadi ya waktu tahun saya itu cukup besar sih, kecil banget masuk ke ilmu hukum itu kayak gitu. Terus aku juga mau tahu dong, di fakultas ilmu hukum itu ngapain aja sih? Dan selain ilmu hukum ada jurusan apa lagi? Di hukum itu ngapain aja? Jadi kalau menurut saya dari dosen yang pernah menjelaskan bahwa di prodi ilmu hukum ini itu sebenarnya bukannya kita menghafalkan UUD, menghafalkan pasal-pasal. Jadi dari penjelasan dosen yang dikasih tahu ke saya itu, mahasiswa hukum itu sebenarnya memahami isi dari undang-undang tersebut dan pasal-pasal tersebut. Dan terdapat jurusan apa aja ya tadi ya? Yang saya tahu itu nanti kita itu dari mahasiswa ilmu hukum itu akan dikonsentrasikan ke dalam jurusan itu hukum perdata, hukum pidana, dan hukum internasional kayak gitu. Terus by the way, bagaimana prospek kerja setelah lulusan? Prospek kerja ya, prospek kerja dari lulusan ilmu hukum itu cukup luas ya. Mungkin saya akan memberi contoh dalam perusahaan itu kan ada yang bidang HRD tuh. Nah, kita itu sebagai lulusan ilmu hukum itu di dalam bidang HRD itu kita akan menegaskan kembali aspek-aspek apa saja yang harus didapat oleh karyawan tersebut dalam perusahaan ya. Jadi tentu saja dengan undang-undang yang berlaku pada saat itu. Terima kasih banyak ya Mas untuk waktunya udah mau hadir di sini. Semoga kuliahnya lancar terus dan bisa lulus tepat waktu. Halo Mbak Novi, boleh dong perkenalan diri dulu? Ya, nama saya Novi Nur Fatimah dari Prodi Perikanan Unpad angkatan 2019. Oke, by the way, Mbak ini dari fakultas apa ya? Dan di fakultas ini ada jurusan apa aja sih Mbak selain perikanan? Oh, saya dari Fakultas FPIK atau Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini ada 3 prodi. Prodi saya sendiri yaitu Perikanan, ada Ilmu Kelautan dan Pariwisata Bahari. Kalau boleh tahu nih, alasan apa sih yang membuat Mbak Novi ini memilih jurusan perikanan? Awalnya nih saya nggak tahu ya ada jurusan ini. Lalu teman saya merekomendasikan jurusan ini ke saya. Terus saya cari-cari dulu di internet kayak gimana, prospek kerjanya gimana gitu. Nah, awalnya saya nggak mau ke sini dulu ya, tapi karena belum banyak pesaingnya, jadi saya coba masuk ke situ. Terus juga kan Indonesia ini kan wilayah maritimnya luas ya, jadi bagus juga untuk dikembangkan perikanan ini. Bicara tentang daya saing, berapa sih daya saing masuk ke jurusan perikanan tersebut? Kalau untuk daya saingnya kan saya ini SNMPTN, sekelas itu cuma 40 orang, tapi itu disaring lagi pendaftarnya itu ada 1000 orang. Nah kalau untuk yang SBM itu 80 orang. Oke, terus sebenarnya jurusan
karena kita setiap matkulnya itu ada 3 SKS, 2 SKS untuk praktikum, satunya untuk pembelajaran ya. Jadi kalau setiap itu ada praktikumnya langsung kayak beda-beda ikan gitu. Terus juga kita ini di bidang ini ada 4 bidang, yaitu SDP, sumber daya perairan, di dalamnya ada MSP, manajemen perairan, dan juga penangkapan. Nah, lalu ada budidayanya ini luas, ada budidaya air tawar atau budidaya air laut gitu. Terus juga di sini ada tentang sosial ekonomi, jadi kita belajar tentang kebijakan-kebijakan apa saja yang ada di perikanan ini. Terus bagaimana prospek kerja setelah lulusan? Kalau bicara tentang prospek kerja, di sini kita bicara luas karena beda-beda bidangnya. Nah, bisa juga ke Kementerian Perikanan dan Kelautan atau KKP, itu jadi kayak analisis kebijakan, analisis tentang hasil perikanan gitu. Terus juga untuk jadi wirausahawan juga bisa kita mengembangkan budidaya ikan, baik maupun air tawar ataupun air laut gitu. Lalu juga jika ingin melanjutkan S2, kita juga bisa menjadi tenaga pengajar atau dosen. Wah, menarik banget nih informasinya. Makasih banyak ya Manovi udah bersedia hadir di Unit SMA Negeri 1 Palimanan. Semoga lancar terus kuliahnya dan bisa lulus tepat waktu. Terima kasih, sama-sama. Halo Mas Gibran, boleh dong perkenalan diri dulu? Oh ya, halo, nama gue Gibran dari jurusan Informatika Universitas Siliwangi angkatan 2019. Oke, by the way, Mas ini dari fakultas apa ya? Dan di fakultas Mas itu ada jurusan apa aja sih selain jurusan informatika? Kalau untuk di Unisil sendiri, jurusan Informatika itu masuknya ke Fakultas Teknik. Terus di Fakultas Teknik itu ada 3, ada jurusan Teknik Sipil, Teknik Elektro, sama Informatika. Kalau menurut gue, pandangan gue tuh kayak di informatika itu kita belajar tentang cara membuat program atau aplikasi, kayak ngoding-ngoding gitu, kayak kita kalau belajar di informatika berasa kayak hacker deh. Terus kita ngurusin kayak jaringan komputer, kabel-kabel gitu. Terus kita belajar tentang artificial intelligence, tentang teknologi-teknologi yang akan datang, pokoknya tentang robot-robot juga belajar. Oke, kalau boleh tahu, alasan apa sih yang membuat Mas Gibran ini memilih jurusan itu? Kalau untuk alasan itu sebenarnya untuk alasan yang lucu ya. Waktu dulu itu kuliah bingung soalnya mau jurusan apa. Mikirnya setahu gue kayak kalau misalkan mau jurusan bisnis itu pikiran gue tuh kayak di sana tuh kita belajarnya kayak gimana. Terus kalau misalkan jurusan perikanan kita belajarnya ngapain sih kalau di perikanan, terus perkapalan tuh kayak gimana. Terus yang cuman ada di pikiran gue tuh kayak informatika. Oh, kayak kita belajar tentang komputer-komputer. Terus pegangin ya. Sampai mana tadi? Oh iya. Terus jadi kalau di jurusan informatika tuh kayak kita belajar tentang komputer-komputer gitu kan. Tentang teknologi-teknologi, terus kayak di jurusan kayak belajarnya tuh kita jelas tentang kita bikin aplikasi, terus ngurusin kayak jaringan komputer gitu-gitu, terus kayak di perusahaan-perusahaan gitu. Oke, menarik banget ya Mas alasannya. Terus aku juga mau tahu dong berapa besar sih daya saing masuk ketika masuk di jurusan tersebut? Kalau untuk daya saing sendiri waktu itu, karena waktu itu akreditasinya masih C, jadi kayak belum banyak orang banget sih. Waktu itu juga di angkatan gue kayak satu kelasnya itu, bukan satu kelas, satu angkatan itu yang buat yang 2019 sendiri itu kayak di bawah 80 orang sih. Tapi kalau untuk sekarang udah lumayan bagus karena akreditasinya udah B, terus jadi makin banyak juga sih. Waktu itu dia masuk dari SBM. Oke, terus bagaimana sih prospek kerja nanti setelah lulus? Kalau untuk prospek kerja jurusan informatika sendiri tuh luas banget sih. Kita bisa kerja di perusahaan-perusahaan gak mesti yang teknologi, jadi kayak di semua bidang kita bisa masuk. Kayak di untuk yang bawah-bawahnya itu kayak misalkan kita di di sekolah-sekolah kita bagian IT gitu bisa. Untuk di perusahaan-perusahaan besar juga bisa. Kita bisa bekerja sama di untuk permasalahan permesinan juga bisa, soalnya kita kayak ada robotika gitu, kita perlu pemrograman juga. Banyak banget pokoknya. Oke, makasih banyak ya
Ya, halo, perkenalkan nama saya Devi Rahmayuni Astuti. Saya dari D3 Fisioterapi, Stikes Cirebon. Oke, terus di fakultas Mbak ini ada jurusan apa aja sih selain fisioterapi? Kalau di kampus kan nggak ada fakultasnya, cuma ada prodi-prodi. Di kampus sendiri itu ada 7 prodi. Itu ada D3 Fisioterapi, D3 Radiologi, D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, S1 Keperawatan, S1 Kesehatan Masyarakat, sama Profesi Nurse. Oke, kalau boleh tahu alasan apa sih yang membuat Mbak Devi ini memilih jurusan tersebut? Buat alasan karena saya tuh kayak terinspirasi dari waktu adik di terapi juga kan, terapi waktu telat bicara. Kayaknya tuh ngeliatnya kayak seru gitu loh, ngeliat sama kita terapin anak kecil, terapiin orang-orang yang sakit. Itu kayak apa ya? Jadi mudah. Jadi kita tuh kayak bisa memperbaiki fungsi gerak tubuh orang lagi, kayak gitu. Berbicara tentang daya saing, berapa besar sih daya saing masuk di jurusan? Kalau untuk daya saing saya kurang tahu ya, cuma emang sih mahasiswa fisioterapi di Indonesia itu masih sedikit yang tahu, dan emang fisioterapi di Indonesia masih tabu banget di kalangan masyarakat. Jadi emang masuk fisioterapi itu sebenarnya gampang banget. Oke, terus bagaimana prospek kerja setelah lulus nanti? Untuk prospek kerja dari fisioterapi itu sendiri sangat banyak banget, apalagi di sekarang ini benar-benar lagi banyak yang dibutuhkan gitu. Kayak misalnya apalagi sekarang lagi dicari sport physio nih. Sport physio ini lagi benar-benar dicari sama dari kalangan sport olahraga Indonesia kayak gitu. Itu benar-benar dicari sport physio. Oke, aku juga mau tahu dong Mbak, ngapain aja sih di fisioterapi ini? Fisioterapi itu banyak sih. Jadi kita bisa kayak terapi anak, terapi orang dewasa, orang remaja juga bisa kalau misalnya mereka kena fraktur. Terus juga misalnya bisa ke orang-orang tua kayak yang kena stroke kayak gitu, sama ke atlet-atlet juga. Oke, menarik banget nih informasinya. Semoga bisa bermanfaat ya untuk adik-adik kelas kita. Terima kasih banget waktunya udah bersedia hadir. Iya, di sini. sama-sama. Semoga kuliahnya lancar terus dan bisa lulus tepat waktu. Halo Mas Fajar. Hai, Kenalan diri dong biar pada kenal. halo, nama saya Fajar Noktian. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, terus ada jurusan apa aja sih selain jurusan pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Mas Fajar? Oh iya, by the way, Mas Fajar ini dari fakultas apa sih? Saya ini berasal dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Ada 10 jurusan di jurusan saya, di fakultas saya. Yang pertama itu Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab. Lalu jurusan saya Tadris Bahasa Inggris, Tadris Matematika, Tadris IPS. Bisa dikatakan ya? Tadris Matematika, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, sama Tiaud Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Biologi, dan Tadris Bahasa Indonesia. Mau tahu dong alasan Mas Fajar kenapa sih memilih jurusan tersebut? Alasannya karena bahasa Inggris adalah satu-satunya mata pelajaran yang paling saya kuasai dan yang paling bisa. Kemudian karena pendidikan, saya rasa pendidikan di Indonesia perlu banyak perhatian untuk bisa dijadikan lebih baik lagi supaya menciptakan generasi yang lebih baik di ke depan. Jadi saya ingin berpartisipasi di dunia pendidikan. Untuk kalau semua kayak saya rasa jurusan pendidikan itu nggak terlalu berat sih saingannya itu, karena sudah banyak juga yang diterima. Jadi mungkin ya sedang lah, tidak terlalu susah gitu. Terus di jurusan pendidikan bahasa Inggris ini ngapain aja sih Mas kalau boleh tahu? So far, jadi di pendidikan bahasa Inggris itu ya pasti mempelajari tentang bahasa Inggris ya, mulai dari
seperti dasar, yaitu listening, reading, writing, dan speaking. Kemudian seperti grammar, lebih dalam lagi lah grammar. Dan yang paling susah yang saya temui itu adalah linguistik. Jadi itu dipelajari juga di pendidikan bahasa Inggris. Pokoknya segala yang berkaitan dengan ilmu bahasa Inggris. Menarik banget ya Mas. Terus bicara tentang prospek kerja, gimana sih prospek kerja setelah lulus nanti? Prospek kerja untuk pendidikan bahasa Inggris yang pasti pendidikan kan buat jadi guru, tapi juga bisa jadi dosen dan tenaga pengajar lainnya. Nah di semester 5 itu di pendidikan bahasa Inggris itu dibagi menjadi 3, yaitu untuk peneliti bahan ajar, untuk menjadi guru, dan satunya itu untuk peneliti, researcher gitu. Nah, jadi kita bisa jadi translator, penerjemah, bisa jadi interpreter, kemudian bisa jadi yang lainnya lah, kayak misalkan untuk misalnya apa ya, dunia komunikasi gitu, tentang bahasa Inggris, intinya translator dan semacamnya. Oke, makasih banyak ya Mas, informasinya menarik banget. Terus makasih juga udah bersedia hadir di UPS Negeri 1 Palimanan. Semoga kuliahnya lancar terus dan semoga selalu bisa menjadi bermanfaat untuk yang lain. Sukses terus Mas. Wah, menarik banget ya teman-teman, informasinya banyak banget. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan teman-teman juga semoga aja bisa mencapai jurusan yang teman-teman inginkan. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya. Ketemu lagi di Univ Day 6.0. Sampai jumpa.